Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Bahasa dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Pada bagian ini kita akan mengenal dan memahami puisi rakyat yang terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca atau didengar. Adapun manfaat dari pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak dapat melestarikan warisan budaya Indonesia, terutama kesusastraan lama. Anak-anak bisa mengambil nilai pengajaran dan budi pekerti dari karya sastra. Dan anak-anak dapat menyampaikan pesan isi karya sastra yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan. Anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang puisi rakyat, ada baiknya kita baca dan kita simak dulu puisi rakyat berikut. Bunga melati harum mewangi, mekar berserak bunga mentimun. Saat virus corona melanda negeri, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Anak kecil memakai bedak, bedak ditaruh di bawah pipi. Karena corona semakin merebak, seluruh masyarakat harus berhati-hati. Nah, anak-anak, puisi yang ibu sajikan ini termasuk puisi lama jenis apa ya? Ya, betul sekali, yaitu pantun. Baiklah anak-anak, sekarang kita cari tahu pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya, yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Puisi rakyat yang akan kita bahas kali ini yaitu meliputi pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Nusantara. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, dan daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah anak-anak, ini pantun yang ibu contohkan tadi ya. Bunga melati harum mewangi, mekar berserak bunga mentimun. Saat virus corona melanda negeri, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Pantun 2, anak kecil memakai bedak, bedak ditaruh di bawah pipi. Karena corona semakin merebak, seluruh masyarakat harus berhati-hati. Nah anak-anak, pada pantun tersebut baris pertama dan kedua disebut sampiran, tidak memiliki arti. Baris ketiga dan keempat isi dari pantun. Isi dari pantun tersebut adalah pesan atau nasihat untuk kita supaya tetap berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan ketat karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap baris terdiri dari 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah AB-AB. 4. Baris pertama dan kedua sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang dimaksud dengan rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Contoh kata berima pada pantun 1 tadi yaitu mewangi, mentimun, negeri, sabun. Contoh kata berima pada pantun 2 yaitu bedak, pipi, merebak, berhati-hati. Anak-anak, selanjutnya kita bahas puisi rakyat yang kedua yaitu syair. Pengertian syair.
Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syuur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syiur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Ciri-ciri syair. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. 3. Bersajak AA. 4. Semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kiasan adalah kata yang artinya indah, tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Anak-anak, perhatikan dan simak contoh syair berikut ini. Contoh 1, syair pendidikan. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja untuk bekal sepanjang usia. Contoh 2, syair agama. Jangan lalaikan perintahnya, kerjakan yang disuruhnya. Bertaubatlah kepadanya, dia pasti menerimanya. Contoh 3, syair nasihat. Jika diri terus ikut syahwat, hidup bisa jadi lebih berat. Jiwa bisa jadi tak terawat, hati juga bisa rusak berkarat. Contoh 4, syair persahabatan. Sahabat sejati itu abadi, tak perlu lagi aku cari. Andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Puisi rakyat yang ketiga, Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ciri-ciri gurindam. 1. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. 2. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. 3. Tiap baris memiliki rema sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. 4. Merupakan satu kesatuan yang utuh. 5. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. 6. Baris kedua berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. 7. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Contoh gurindam. Barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan kau rengkuh. Jika berilmu janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Jikalau engkau belajar kitab, maka haruslah taati adab. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari aspek tujuan. Pantun menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Syair menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Gurindam untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari struktur isi. Pantun satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Teks pantun berbentuk bait-bait. Ada keterkaitan isi baris pertama dan kedua. Ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Syair, satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide, tidak ada sampiran maupun isi. Seperti pantun, syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam berdasarkan ciri teks. Pantun bersajak ABAB terdiri dari 8-12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas.
Syair bersajak AA, terdiri dari 8-12 suku kata. Gurindam bersajak AA, terdiri dari 10-14 suku kata. Anak-anak, berikut persamaan pantun, syair, dan gurindam. Persamaan pantun dan syair: 1. Terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. 2. Terikat oleh rima. 3. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 4. Pantun dan syair adalah puisi lama. Persamaan syair dan gurindam: 1. Terikat oleh rima. 2. Barisnya merupakan kesatuan yang utuh. 3. Merupakan puisi lama. Persamaan pantun, syair, dan gurindam: 1. Sama-sama merupakan puisi lama. 2. Tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang puisi rakyat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya.